Firasat. Matt, teriak Lan ketika Wina sudah pergi diantar oleh asistennya. Sebenarnya dia ingin mengantar Wina, namun kembali lagi masih merasa gugup jika sampai bertemu dengan kedua orang tua Wina. Siap tuan? Dengan tergopoh, Matt menghadap Lan, sesekali mengatur napasnya pelan melihat tuannya yang seperti dirundung bingung. Matt, apa yang harus aku siapkan untuk makan malam di rumahnya? Tanya Lan. Dia sendiri bingung apa yang harus dia lakukan, karena ini adalah pertama kalinya dia makan di rumah orang lain, apalagi ini di rumah calon gadisnya. Dia tidak ingin membuat malu. Selain ini, bukan hanya acara makan malam bisa melainkan untuk melamar. Tidak mempunyai orang tua membuatnya tidak tahu bagaimana harus bersikap. Meski dia sudah belajar tata krama, namun tetap saja terkadang dia bersikap arogan, kecuali pada gadis kecilnya meski kemarin salah orang. Pakaian yang rapi tuan, sikap percaya diri, singkat Matt yang tahu kegalauan tuannya. Hanya itu, Lan mengangkat alisnya. Iya tuan, apakah ada hal lainnya selain makan malam? Tanya Matt yang masih melihat kebingungan tuannya itu. Lamaran? Diam, keduanya diam. Tuanku akan menikah akhirnya, aku harus membantu tuan. Ini kali pertama dia melamar seorang gadis di hadapan orang tuanya. Batin Matt bahagia. Tuan akan melamar Nona Wina secara resmi, kita harus membawa beberapa orang dari pihak pria. Biarkan saya dan asisten mie goreng yang menyiapkan semua yang akan kita bawa, ucap Matt. Lan menyendu, seharusnya dia membawa keluarganya, namun karena dia hanya hidup seorang diri setelah kepergian ayah dan ibunya, tidak ada keluarga lain yang mau merawatnya, hanya seorang kepala pelayan yang merawatnya. Tuan, tenang saja, saya akan selalu menemani Tuan, tidak peduli Tuan menganggapku keluarga atau tidak. Tuan sudah kuanggap keluarga sendiri. Matt mengerti dengan tatapan sendulan. Pasti tuannya itu mengingat kedua orang tuanya. Baiklah, kamu persiapkan semuanya, ucap Lan. Dia berbalik menyembunyikan kesedihannya. Dia tidak mau orang lain melihat kelemahannya. Siap Tuan. Matt tanggap, dia langsung pergi untuk mempersiapkan segala hal yang akan mereka bawa ke rumah orang tua Nona Wina, calon istri tuan mereka. Matt, panggilan lagi sebelum Matt benar-benar pergi. Iya tuan, apa Anda butuh sesuatu lagi? Atau Anda ingin menambahkan barang kesukaan Nona Wina? Matt berhenti dengan menoleh serta bertanya lagi pada tuannya, namun dia tidak menyangka tuannya mengucapkan sesuatu yang belum pernah dia dengar selama ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan iya, urusan calon istriku biar aku urus sendiri. Kamu tidak perlu ikut campur atau kamu akan merebutnya dariku. Tekan Lan di akhir kalimatnya. Matt tersenyum dan mengangguk, setelah itu dia pergi. Tanpa sadar, Matt mengusap sudut matanya. Sekilas rasa bahagia itu ternyata sangat nyata. Tuan kecil yang sudah dia rawat sekarang telah menemukan kebahagiaannya. Tuan kecil yang selalu memarahinya hanya karena embel-embel kecil di belakang panggilan. Setelah itu Matt menuruti permintaan untuk memanggil Tuan saja. Tuan, aku turut bahagia. Tuan besar nyonya besar. Tuan besar nyonya besar, kalian bisa tenang sekarang. Karena Tuan kecil sudah menemukan kebahagiaannya. Doakan semoga kebahagiaannya selalu menyertainya dan juga calon istrinya. Batin Matt yang terus melangkah tanpa menoleh dan memperlihatkan kembali sikap tegas serta dinginnya. Sayang, ayo ke rumah ayah, sepertinya aku punya firasat akan ada sesuatu di sana. Dengan nada manja, pria meminta pada Alexo. Mereka sekarang berada di rumah. Setelah Alexo pulang kerja, pria bermanja ria. Beruntung suaminya itu tidak keberatan karena kemanjaan pria juga menguntungkannya. Baiklah, sekarang kita mandi, setelah itu kita akan ke sana. Mengusap pelan rambut pria. Kemudian mereka mandi bersama untuk mempersingkat waktu. Jangan kepo ya guys, memang mereka benar-benar mandi, tidak terjadi apapun selain hanya mandi. Setelah selesai, keduanya mengajak si kembar dan keduanya mau ikut. Tentu saja si kembar sudah tahu ada kejadian apa saja di rumah kakeknya itu, namun mereka diam saja. Setelah sampai di kediaman Pratama, keempat orang itu masuk ke dalam rumah. Tanpa mengetuk pintu, si kembar menuju kamarnya. Di rumah itu, sedangkan Alexo duduk di sofa ruang tamu, dan pria sendiri menghampiri ibu dan kakaknya itu yang sibuk di dapur.
"Ibu, kakak," sapa Prea lembut. Prea, sejak kapan kamu berada di sini, nak?" tanya Weni. Dia tidak sadar jika ada Prea. "Prea, apa kabar?" tanya Wina yang masih canggung. "Ih ibu, kakak kalian sih terlalu sibuk memasak dan tidak sadar jika anak secantik aku ini sudah dari tadi menunggu sambutan," keluh Prea agar kakaknya itu tidak canggung lagi. "Maaf, ibu tadi sedang memasak," sesal Weni. Harumnya pasti enak. Aku boleh makan kan, Bu?" Tanpa dosa, Prea meminta makan sambil mengelus perut buncitnya. "Mau makan apa, sayang?" "Iya deh, biar kakak ambilkan, kamu duduk saja di situ," tunjuk Wina ke arah kursi di dekat meja. Wina ikut nimbrung. "Baik, Kak. Ibu, aku mau makan itu yang digoreng sepertinya enak dan juga sepertinya sayur capcay itu juga enak," ucapnya. Dia sudah tidak sabar mencicipi makanan itu. Prea sampai beberapa kali menelan ludahnya. "Ini dek, makan yang banyak biar dedek bayi sehat," ucap Wina tanpa sadar dia mengelus perut Prea lembut. "Apa aku juga akan seperti ini setelah menikah nanti?" batinnya. Senyum simpul terikir meski tidak ada yang menyadarinya kecuali seseorang yang melihat dari balik layar. "Iya kak, satu suap, dua suap, hingga suapan terakhir makanan di depannya sudah habis. Maklum ibu hamil kalau makan bisa 2-3 kali lipat dari biasanya." "Ibu, ini sangat enak, boleh Prea minta lagi?" tanya Prea dengan sederet gigi yang dia perlihatkan. Semua yang berada di dapur melongo. Porsi makan ibu hamil memang menakjubkan, kecuali Weni yang terlihat biasa saja karena dulu waktu hamil Wina dia juga mengalaminya, bahkan lebih parah dari Prea. Ibu, apa tidak boleh?" Senyum yang tadi berbinar hilang bersamaan dengan tatapan sendu yang Prea layangkan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Apanya yang tidak boleh? Makan sepuasmu, ibu tidak akan melarangnya. Wina, bawa makanan itu lagi ke depan adikmu," perintahnya pada Wina menurut dan membawa makanan yang mereka masak ke hadapan Prea. Dengan lahap Prea memakan semua makanan yang dipersiapkan untuk acara makan malam ini, hingga hanya tersisa sedikit, sedangkan waktu sudah mepet untuk memasak lagi. Mereka hanya memperhatikan Prea makan. Masakan sudah selesai, dan beruntungnya Weni langsung tanggap kemudian membeli makanan di restoran. Malam harinya, Prea belum pulang. Dia belum puas makan padahal tadi dia sudah hampir menghabiskan makanan yang disiapkan untuk tamu yang akan datang. Namanya ibu hamil sudah pasti tidak mau tahu, iya kan? Mereka sudah siap menyambut tamu yang akan datang dengan pakaian sedikit formal. "Ibu, siapa yang akan datang? Juga kenapa di depan banyak sekali tanaman bunga? Begitupun di belakang malah semakin banyak berbagai jenis bunga." Penasaran Prea karena terakhir kali datang ke sini tidak sebanyak itu. Kakakmu dilamar seorang pria," gumamnya pelan di telinga Prea. "Benarkah, Bu? Siapa?" "Saat dia datang pasti kamu sudah tahu." "Memang aku kenal, Bu?" "Hani, belum cukupkah kau cuek padaku sedari tadi?" Lekso bicara. Sejak sampai di rumah ini, Prea terus menempel pada ibunya itu. "Belum, jauh-jauh aku mau sama ibu dulu, nanti di rumah baru sama kamu," cetus Prea. "Hani, tidak mau, kamu sama ayah saja," tolaknya halus. Dia belum puas bersama ibunya itu. "Maafkan ibu, nak," ucap ibu Weni yang merasa tidak enak kepada menantunya itu. "Tidak apa, Bu, mungkin ini bawaan baby," ucap Lekso. Akhirnya pasrah, dia kembali duduk di sofa bersama ayah mertuanya. "Sabar," tepuk Pratama pada menantunya yang bermuka masam. "Istri hamil harus banyak bersabar dan turuti segala keinginannya. Ini belum seberapa dibanding ayah dulu sewaktu mendiang ibu Prea mengandung, timpalnya lagi. Dulu ibu Prea malah tidak mau bertemu selama 1 minggu dengan ayah. Tidak hanya itu, ibu Prea dulu juga menyuruh ayah tidur di sofa selama 2 minggu, hanya karena anak yang berada di dalam perut tidak mau tidur bersama," cerita Pratama sambil mengenang sewaktu istri pertamanya hamil. "Benarkah?" Pratama hanya mengangguk membenarkan ucapannya. Lekso tidak percaya jika itu benar terjadi pada dirinya. Sungguh mungkin dia akan frustasi dan gila. Istrinya cuek saja sudah membuatnya uring-uringan. Apa kabar jika yang diceritakan ayah mertuanya benar terjadi pada dirinya? "Beruntung istriku tidak mengalaminya," batinnya sambil melihat Prea yang terus saja tersenyum.
Entah apa yang ketiga perempuan itu bicarakan.